Wow, wow, wow. Hello, my friend. My name is Borat, and this is my daughter, Tutar. Tutar. And today we will review our movie, Borat, a subsequent movie. Hello guys, welcome back to the Screen Addicts, the YouTube channel. Bersama gue Albert dan ada Karissa. Dan hari ini kita akan bahas sebuah film yang kontroversial banget, which is adalah Borat, subsequent movie. 14 years ago, I released a movie film which brought great shame to Kazakhstan. But now I was instructed to return to Yankee Land to carry out secret mission. I go to America! So, Borat, subsequent movie. Ini sebuah film yang kontroversial banget di tahun 2006 yang pertama. Dan setelah 14 tahun kemudian, akhirnya Sacha Baron Cohen, the most iconic man on Hollywood, selain dia main Borat juga, kalian pernah lihat di Detector, yang dia selalu bikin karakter yang gila-gila. Iya. Ya. Dan film dia yang terbaru yang kita nonton, Trial of Chicago 7. Nah, dia lumayan serius tuh di situ ya. Iya, tetap lucu sih. Tapi tetap lucu. Emang dia tuh komedian dan dia tuh selalu pingin sesuatu yang radikal, which is ini radikal banget. Kenapa? Nanti akan kita jelaskan juga kenapa film itu menjadi sebuah film yang paling nekat, yang paling berani, paling bold juga gitu. Karena ini bisa mengancam nyawa ya bahkan ya si Sacha Baron Cohen ini. Film ini tuh bercerita literally mungkin 10 atau 10 tahun ya setelah kembalinya si Borat dari Amerika. Borat tuh seorang reporter dan yang film pertama juga dia tuh gila banget karena hampir ditangkap sama polisi hampir 100 kali katanya, itu facts-nya gitu. Karena the whole film ini tuh merupakan sebuah prank, guys. Iya. The whole film ini prank. Iya. Mostly orang-orang yang terlibat di film ini tuh mereka nggak tahu mereka tuh syuting film apa. Iya. Tim productionnya bilang ini adalah bilangnya dokumenter lah, interview lah. So film yang kedua ini tuh bercerita tentang dia udah kembali nih ke Kazakhstan karena gagal misinya di film yang pertama. Terus akhirnya dia harus dikerja menjadi budak di sebuah gulag. Iya. kayak ya ibaratnya itu ini camp concentration. Tiba-tiba suatu hari kayak semacam ya mungkin jenderalnya itu menyuruh dia untuk pergi lagi ke Amerika karena sekarang Amerika tuh dipimpin sama Donald Trump. Trump. Wow. Ya jadi dia disuruh ke Amerika untuk memberikan sebuah gift which is kera. Yang pintar itu adalah menteri culture-nya ya. Iya, si Johnny. Iya, Johnny. Oke, terus akhirnya ya itu misi dia. Dia akhirnya kembali lagi ke Amerika dan ternyata ada plot twist ya. Ternyata anaknya ikut, anak perempuannya. Ini lucu banget karena dia semua orang di Kazakhstan ini memperlakukan anak perempuan itu layaknya seorang budak atau binatang. Kayak livestock ngomongnya. Livestock mereka bilang. Tapi ini to be noted ya, in Kazakhstan in real life yang gak kayak gitu. Kayak gini, ini hanya fiksi. Iya, the real thing about Kazakhstan dari film ini kita cuman petanya doang, mapnya doang. Jadi ini sebenarnya ya full fiction ya guys. Jangan dibawa serius banget nonton film ini. This is just a satire and a comedy. Kalau kalian bukan orang yang bisa bercanda ya agak susah sih. Iya, nonton film ini. And then akhirnya dia pergi ke Amerika ya bersama anaknya ini si Tutar ya. Iya. Dan di sini tuh mereka banyak banget melakukan hal ya kan. Akhirnya ya berbagai hal terjadi. Akhirnya dia harus memberikan anaknya ini ke Mike Pence, yaitu Vice President of United States. Ya itu sih the whole story-nya, misinya seperti itu. Kalau dia nggak berhasil, dia harus dieksekusi kembali ke Kazakhstan. Itu the whole movie-nya kurang lebih seperti itu. Film ini tuh mostly adalah pranks. Jadi semua adegan di Amerika itu literally unscripted. Kayak contohnya scene di rally. Jadi si Borat ini ke sebuah rally tentang Trump itu. Di sana dia nyanyi country, jelek-jelekin Obama. Dan di situ tuh pas banget lagi selain ada rally-nya Trump, lagi ada protes Black Lives Matter gitu. Dan jadi ini ada dua oposisi gitu. Di sana Republikan dan Demokrat gitu. Dan di sini tuh sampai masuk national television, sampai masuk national news. Dia tuh gue sempat lihat nih, sempat trending soalnya di Twitter gitu. Dia jelek-jelekin Obama. Gue pikir
Kenapa ini? Dan waktu itu tuh belum ada berita bahwa Borat kedua ini mau syuting, mau rilis. Jadi ya seolah-olah dia kayak ngejelek-jelekin Obama aja ya. Mungkin itu is a joke lah atau apa gitu. Sampai guys, kalian tahu nggak pas dia lagi nyanyi kayak gini kan, ini bener-bener orang asli loh semuanya. Dia tuh diserbu, di rush sama orang-orang, bahkan ada yang bawa handgun. Iya, udah pengen nembak dia sampai dia kabur ke dalam van-nya. Ada orang mau buka van-nya gitu. Gila sih ini. Jadi benar-benar ini film sungguh suatu determination ya dia membuat sejati. film ini. Betul. Gila. Gitu. So kita akan bahas seperti biasa dari 4 aspek dan apa yang menurut kita tuh bagus banget ya. Pertama, arc story-nya. Ya. Sebenarnya ceritanya spontan aja sih dia. Spontan. Karena as you know kan dia katanya memang nggak ada skrip banget. Jadi menurut gue mereka memang go with the flow aja. Gimana reaksi dari dengan reaksi orang. netizen. Jadi menurut gue memang nggak ada yang kayak storyline yang kayak film biasa. Ini bener-bener random kayak nonton prank aja selama 2 jam. The whole film tuh prank sebenarnya. Iya, kayak komedi aja, komedi. Tapi gue tuh nggak tahu awalnya itu tuh prank karena ya I mean ini movie kan. I thought ini mereka semua aktor gitu ya. Iya, tapi ternyata once gue baru tahu ternyata ini tuh nggak scripted dan ini tuh bener-bener real life. Orang-orang ini nggak tahu kayak di toko dia tuh ngerjain orang banget semua. Makan lipstick, entah mau plastic surgery itu kan orang-orangnya bener kayak ngerjain orang banget, itu ngakak banget sih. Dan gue nggak nyangka reaksi orang-orang in real life itu ternyata menarik banget. Itu malah yang membuat film ini jadi lucu banget, kayak benar-benar menunjukkan Amerika banget gitu, apalagi di masa-masa seperti sekarang. Kayak ini mereka tuh syutingnya dari tahun 2019 akhir, jadi awal-awal coronavirus baru break out sampai 2020 pertengahan lah ya, sampai Black Lives Matter dan lain-lain itu. Bahkan mereka tuh sempet si Borat ini menghabiskan 5 hari di sebuah rumah tanpa breaking karakternya si Borat. Gila. Si Sacha Baron itu Cohen ini. Itu gue bener-bener gak ngerti sih. Iya, dia menghabiskan waktu bersama 2 Republikan ya. Yang bener-bener pendukung Trump banget. Iya, pro Trump gitu. Itu gila banget. Jadi secara arc story sih ini bener-bener random ya. Iya, random banget. Tapi menarik, tapi seru banget. Tapi ada juga sih tetap arc story main-nya tetap ada, yaitu hubungan dia sama anaknya. Which is kita memang udah pasti tahu lah at the end of the story dia pasti akan repair hubungannya sama anaknya. Tapi kita nggak tahu aja kayak bagaimana atau ini tuh kayak akan kayak gimana, kayak serandom itu. Dengan gak ada script dan everything, itu malah kayak bener-bener menunjukkan message yang pengen dia sampaikan dari story-nya, yaitu kayak Amerika tuh lagi kayak gimana, politicians di Amerika, pesan-pesan dari Amerika dari politicians ini yang sebenarnya mungkin banyak orang yang nganggapnya aneh dan yang lain-lain, tapi tetap banyak supporternya dan yang lain-lain. Jadi dapat banget sih message-nya dari story-nya. Okay. As you know, Borat is one of the craziest character in the world ya. Sacha Baron Cohen tuh selalu ngebuat sebuah karakter yang gila, dan Borat ini menjadi ikonik banget gitu. Iya, lebih ke ikonik dari peran dia di Detector sebenarnya Borat ini, karena dia ke Amerika nih, dan dia tuh dress as a Borat. Banyak banget pas dia syuting orang yang ngenalin dia itu Borat, Borat gitu. Dan ini unscripted sebenarnya. Orang emang ngenalin dia Borat aja. Berarti dia pop culture banget ya. Pop culture banget gitu loh. Dan orang-orang yang dipilih dari film ini sebelum di shoot, mereka kan wawancarai dulu, dites knowledge-nya tentang pop culture. Apakah mereka tahu Sacha Baron Cohen? Apakah mereka tahu Borat? Jadi kalau mereka nggak tahu baru bisa baru di-cast. Kalau mereka tahu, mereka nggak di-cast kayak gitu. Jadi secara karakter development tuh ini udah bener-bener gila si Borat ini. Emang udah ikonik banget ya. Apalagi sekarang punya anak si Tutar yang menurut gua acting performanya si Maria Bakalova itu bener-bener crazy sih. Dan dia berani untuk ngeprank Rudy Giuliani. Iya, dia berani. Guys, itu scene paling mind-blowing. Dia berani ngeprank Rudy Giuliani yang salah satu politician di Amerika. Dia former governor New York. Iya. Mereka tuh kayak gimana ya? Beda kalau acting kan kalian tahu ini film, jadi ini fiksi. Ini kan kalian ibaratnya acting di orang-orang yang nggak tahu kalian acting. Betul. Jadi itu kayak ibaratnya mempermalukan diri kalian dan kalian bisa stay in character dan nggak ngakak. Iya. Ya nggak sih? Kayak gimana caranya? Itu bodoh banget yang mereka lakukan tuh bener-bener
hal-hal paling bodoh yang kayak gue lihat. Dan in real life kalau ada orang kayak gitu di depan gue bisa kayak apa yang terjadi? Tapi mereka bisa nggak break karakter bener-bener kayak gitu. Menurut gue yang perlu dibahas-bahas sinematografinya kan secara overall kan lebih ke kayak dokumenter ya. Tapi teknisnya sih yang gila di mana mereka bisa set up kamera, set up prank tuh yang benar-benar gila. Ada hidden camera. Ada kayak even kayak mereka tuh syuting di kayak acaranya yang Mike Pence itu. Kan acara gede ya. Itu acara gede. Dan mereka kayak gitu biasanya kalau film kan harus ada izin lah atau apa segala macam. Gue nggak tahu sih teknisnya mereka gimana gitu. Kayak illegal things-nya itu loh yang bikin kita how. Si Mike Pence itu kan itu benar-benar Mike Pence yang lagi convention di sebuah gedung. Dan Sacha Baron Cohen tuh dress as a Donald Trump. Which is itu gila banget. Dia sembunyi di toilet 5 jam. Iya, dia sembunyi di toilet 5 jam. Dia belum keluar. Dia pakai dress up SKKK masuk ke dalam gedung, semua orang ngeliatin gitu ya, pakai terus bawa cewek. Terus dia dibawa cewek gitu, pakai dress as Donald Trump, bawa cewek, bawa anaknya. Terus teriak-teriak, ada Mike Pence lagi pidato, dia kayak I bring you hadiah gitu. I bring you gift from Kazakhstan. This is my daughter gitu. Gila iya. Gue jadi Mike Pence. What the hell just happened guys sih? Gila banget guys. Itu kayak orang-orang asli semuanya. Dan malu banget guys sih sebenarnya kalau kalian kayak ketangkap on camera kayak lagi lakukan hal-hal bodoh. So this is like the most mind blown film ya. Iya. Apalagi scene gila sih yang scene Rudy Giuliani itu benar-benar harus di talk about. Dia kok bisa ya sekonyol itu. Dia nggak tahu, misalnya aku tahu memang dia pasti nggak tahu tuh prank, tapi the fact kayak dia interview dan dia ngomong all these things di depan kamera, terus kayak ada reporter cewek ngajak dia minum, ngajak dia masuk ke kamar. Dan ini real gitu. Awalnya kita pikir tuh aktor gak sih? Kamu pengen nanya aku siapa sih yang beranin Rudy? Terus aku Google dong mukanya Rudy. Lah sama, ini bukan aktor dong. Jadi ya intinya ya benar-benar mereka set up sebuah interview bersama Rudy Giuliani itu di sebuah hotel di Manhattan. Terus ya akhirnya yang menginterview ini si Maria Bakalova ini. Terus dipancing-pancing lah. Terus di sini kelihatan si Rudy Giuliani ini touchy banget sama si Maria Bakalova. Akhirnya ya emang itu yang pingin di capture sama Sacha Baron Cohen. Dan gila banget gak sih kayak in real life dia bisa menunjukkan sisi manusia yang kayak gitunya. Tapi as far as we know ya ini emang kebravean dari Maria Bakalova juga ya, dan dia merasa aman bersama Sacha Baron Cohen juga. Dan Sacha Baron Cohennya juga sebenarnya lagi ngumpet pakai lingerie. Iya betul ya, emang ini sebuah prank gitu. Dan ya sampai si Rudy Giuliani juga nge-tweet mendefend sikap dia di film ini. Dia bilang dia nggak touchy lah segala macam, dia benerin celananya lah, padahal itu enggak gitu. So let's give it a score for this movie ya. I think ini bener-bener pure up comedy, message-nya juga bagus banget. Gue bakal kasih film ini 7,5. Gue kasih 9. Karena bener-bener sih in my whole life kayak gue nggak tahu ada film senekat ini. Gue harus applaud banget untuk kenekatan. Dan sebenarnya gini loh, Sacha Baron Cohen emang dia tolol banget ya di film ini. Tapi dia orangnya pinter banget. Iya, dia genius guys. Dia tuh dari Cambridge. Jadi memang dibalik kebodohan dan komedi dari film ini, gue tahu message yang dia sampaikan. Gue dapet. Dan pas banget dia munculinnya di bulan nih Oktober, karena ini lagi masa-masa voting juga, lagi pemilu di presidential election. Menurut gue sih on point banget, kayak se-on point itu everything yang dia ceritain, walaupun ini bukan ngomongin tentang sinematografi atau film atau apa, tapi lebih ke message tapi dari lebih ke filmnya. Ya message-nya gue dapet banget. That's why itulah apa, kalau kalian bikin film itu kan sebenarnya yang mau kalian sampaikan ke audiens. Keren. Gitu. Nice, keren. Okay guys, that's all untuk Borat Subsequent Movie. Thank you guys for watching. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter kita @screenaddicts.id dan Twitter di @screenaddicts_. Okay? And jangan lupa subscribe juga ke channel ini. And I'll see you guys in the next episode. Bye-bye. Bye.